Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua, dan puji syukur kita panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat mengikuti mata kuliah pada hari ini. Di sini saya dan kelompok saya akan membawakan presentasi yang berjudul Teknik Akuntansi Sektor Publik. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Ada Sinta Anggraini yang akan membahas materi tentang bagian akuntansi dana. Ada saya sendiri, yaitu Suci Indah Permatasari, yang akan mempresentasikan tentang akuntansi anggaran. Lalu terakhir ada Venezia Christine yang akan mempresentasikan tentang akuntansi komitmen. Dalam presentasi kali ini, kita akan mengenalkan 3 macam teknik akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama adalah akuntansi dana, yang kedua akuntansi anggaran, dan yang terakhir adalah akuntansi komitmen. Yang pertama, akuntansi dana. Dana yang digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Seperti perusahaan swasta yang mencari laba, organisasi sektor publik mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik. Dengan latar belakang seperti ini, perusahaan swasta dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk keperluan apapun. Yang penting bagi mereka adalah adanya laba. Berbeda dengan organisasi sektor publik, di mana sumber daya yang ada harus digunakan dengan tujuan tertentu. Secara umum, sangat lazim jika dari keseluruhan dana yang dipunyai oleh organisasi sektor publik, masing-masingnya mempunyai tujuan tersendiri dalam penggunaannya, baik karena faktor eksternal, internal, maupun karena peraturan. Adanya keterbatasan penggunaan dana ini memberikan implikasi akan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak penyedia dana. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi nirlaba dan institusi pemerintah menggunakan akuntansi dana untuk mengontrol dana yang terikat atau dibatasi penggunaannya tersebut, sekaligus untuk menjamin adanya ketaatan atas persyaratan yang ada. Kesatuan dana-dana yang dimiliki oleh organisasi sektor publik dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah dana yang bisa dibelanjakan atau expenditure fund. Dana yang bisa dibelanjakan adalah dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas non-bisnis yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik. Yang kedua adalah dana yang tidak bisa dibelanjakan atau non-expenditure fund. Dana yang tidak bisa dibelanjakan adalah dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis yang digunakan sebagai pendukung dari expendable fund. Selanjutnya, persamaan akuntansi dana. Dalam akuntansi dana, dikenal persamaan akuntansi sebagai berikut, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Jika kita lihat, persamaan ini tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan komersial, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di sini terdapat perbedaan antara ekuitas dana dan ekuitas. Dalam perusahaan, selisih antara aktiva dan utang adalah ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di organisasi sektor publik, ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan siapapun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor publik. Selanjutnya ada basis akuntansi dan fokus pengukuran. Dalam akuntansi dana,
dikenal istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi akan diakui. Contohnya, bila suatu organisasi mengadopsi basis akrual penuh, maka transaksi akan diakui ketika transaksi tersebut telah memiliki dampak ekonomi yang substantif. Jika yang diadopsi adalah basis kas, maka transaksi diakui hanya jika kas yang berhubungan dengan transaksi tersebut telah diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi akan menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain, jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan akan dilaporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran ini sangat berhubungan erat satu sama lain, dan pemilihan salah satunya juga akan mengimplikasikan pemilihan yang lainnya. Selanjutnya ada sebuah contoh soal. Sebuah organisasi membeli kendaraan seharga 200 juta. Seperti yang dikatakan sebelumnya, jika kita menggunakan basis kas, maka fokus pengukurannya juga atas kas saja, sehingga implikasinya hanya aktiva lancar kas yang dilaporkan dalam neraca. Maka jurnal yang terjadi jika kita menggunakan basis kas adalah belanja kendaraan pada kas senilai 200 juta. Dengan cara ini, pemerintah tidak akan melaporkan kendaraan sebagai aktiva di neracanya. Pemerintah akan mencatat baik kenaikan maupun penurunan kas di laporan pendapatan dan belanja dana, atau laporan yang sebanding yang menjelaskan perubahan dalam saldo dana. Dampaknya, kendaraan ini akan dibebankan seluruhnya pada waktu dibeli, yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana. Selanjutnya dengan contoh soal yang sama, tetapi dengan basis akuntansi yang berbeda. Jika kita menggunakan basis akrual penuh, maka fokus pengukurannya biasanya akan meliputi semua sumber daya ekonomi dan neracanya akan melaporkan semua aktiva dan kewajiban, baik yang lancar maupun yang tidak lancar. Perubahan dalam aktiva tetap, bersih, dan kewajiban jangka panjang akan diakui sebagai pendapatan atau beban. Jadi, jurnal yang terjadi jika kita menggunakan basis akrual penuh adalah kendaraan pada kas senilai 200 juta. Di banyak lingkungan pemerintahan, basis akuntansi dan fokus pengukuran sering sekali menjadi perdebatan. Hal ini muncul karena banyak entitas pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan berbasis kas, sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas pula. Dalam konteks ini, dikembangkanlah basis akuntansi berupa basis kas yang akan menghasilkan informasi yang bersifat jangka pendek. Namun permasalahan lain muncul karena entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informasi yang bersifat jangka panjang, yaitu aktiva tetap dan utang jangka panjang. Dengan kata lain, dalam lingkungan pemerintahan yang seperti ini, ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran yang jangka panjang. Dari sinilah berkembang basis akuntansi yang disebut dengan basis kas yang dimodifikasi. Dengan basis kas yang dimodifikasi, maka transaksi pembelian kendaraan senilai 200 juta tersebut akan dicatat dalam 2 kali penjurnalan. Yang pertama, belanja kendaraan pada kas senilai 200 juta. Yang kedua, kendaraan pada ekuitas dana senilai 200 juta. Jurnal yang kedua ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan fokus pengukuran jangka panjang. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Suci. Terima kasih kepada Sinta Anggraini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran yaitu mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Dengan kata lain, teknik akuntansi ini untuk mencatat transaksi-transaksi yang terdapat pada anggaran, mulai dari saat anggaran disahkan,
dialokasikan, dilakukan, atau direalisasikan sampai ditutup pada akhir tahun anggaran. Adapun tujuannya dari akuntansi anggaran ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan hingga pertanggungjawaban. Baiklah, di sini kita bisa melihat terdapat dua gambar, yaitu contoh dari jurnal pengesahan anggaran. Jurnal pengesahan anggaran terdapat jurnal anggaran pendapatan, di mana bagian sebelah kiri adalah anggaran pendapatan di jurnal pada sisi debit dengan nama akun estimasi pendapatan, dan pada sisi kredit dengan nama akun surplus atau defisit. Dan pada gambar di sebelah kanan itu ada contoh kasus. Nah, contoh kasusnya dalam Perda APBD tahun anggaran 2000 dianggarkan pendapatan pajak daerah sebesar 30 juta dan retribusi daerah sebesar 10 juta. Jadi jurnalnya yaitu di mana estimasi pendapatan berada di debit dan surplus atau defisitnya berada di kredit. Masih dengan jurnal pengesahan anggaran, ada jurnal anggaran belanja. Jurnal anggaran belanja ini di mana anggaran belanja di jurnal dengan cara debitnya yaitu surplus atau defisit dan kreditnya apresiasi belanja. Ada contoh di sebelah kanan yaitu dalam APBD anggaran belanja pegawai sebesar 25 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah surplus defisit berada di debit dan apresiasi belanja pegawai ada di sebelah kanan. Lalu jurnal pengesahan anggaran C, yaitu jurnal anggaran transfer ke desa, yaitu bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri, di mana jurnal anggaran transfer ke desa dari surplus atau defisit ke berada di sisi debit dan CR apresiasi bagi hasil pajak, apresiasi bagi hasil retribusi, apresiasi bagi hasil lainnya berada di debit. Dan jurnal anggaran penerimaan pembiayaan di mana estimasi pencairan dana cadangan, estimasi penerimaan kembali pinjaman, dan segala macam estimasi berada di debit, sedangkan pembiayaan neto berada di kredit. Lalu selanjutnya dan terakhir dari jurnal pengesahan anggaran yaitu jurnal anggaran pembiayaan neto. Jurnal pembiayaan anggaran neto ini di mana pembiayaan neto berada di debit dan apresiasi pembentukan dana cadangan, apresiasi penyertaan modal pemerintah, apresiasi pembayaran pokok pinjam dalam negeri pemerintah pusat, apresiasi pembayaran pokok pinjaman dan lembaga keuangan bank berada di sebelah kredit. Masuk ke jurnal alokasi anggaran. Sebelumnya kita sudah melihat contoh dari jurnal alokasi pengesahan anggaran. Dan selanjutnya ada jurnal alokasi anggaran. Jurnal alokasi anggaran di mana pencatatan anggaran ke dalam jurnal ketika anggarannya sudah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau biasa disingkat menjadi DPA. Nah, jurnal alokasi anggaran ini pada saat DPA pendapatan diterbitkan, pada saat anggaran pendapatan sudah ditetapkan DPA-nya, maka akan dibuat jurnalnya pada gambar tersebut. Jadi ini ada gambar jurnal alokasi anggaran. Contohnya. Masih dengan jurnal alokasi anggaran, di mana kita bisa melihat terdapat contoh dua gambar. Di sebelah sisi kiri ada jurnal pada saat DPA belanja diterbitkan, dan di sebelah kanan ada jurnal pada saat DPA transfer diterbitkan. Nah, dari jurnal di sebelah kiri, yaitu jurnal alokasi anggaran,
yang pada saat DPA belanja diterbitkan. Ada alokasi apresiasi belanja pegawai, alokasi apresiasi belanja barang, dan alokasi apresiasi belanja bunga berada di sebelah debit, dan allotment belanja pegawai, allotment belanja barang, dan allotment belanja bunga berada di sisi kredit. Nah, sedangkan untuk jurnal alokasi anggaran pada saat DPA transfer telah diterbitkan, yaitu alokasi apresiasi bagi hasil pajak ke desa, alokasi apresiasi bagi hasil retribusi ke desa berada di sisi debit, dan alomet bagi hasil pajak ke desa, alomet bagi hasil retribusi ke desa di sebelah sisi kredit. Lalu terakhir dari jurnal alokasi anggaran, bisa kita lihat dua gambar. Di sebelah sisi kiri ada jurnal pada saat DPA penerimaan pembiayaan diterbitkan, dan di sebelah kanan ada contoh jurnal pada saat DPA pengeluaran pembiayaan diterbitkan. Nah, untuk jurnal pada saat DPA penerimaan pembiayaan diterbitkan itu terdiri dari estimasi pencairan dana cadangan yang dialokasikan, estimasi penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara berada di sisi debit, dan alokasi estimasi pencairan dana cadangan yang dialokasikan dan penerimaan KPK perusahaan negara itu disisikan pada sisi kredit. Lalu untuk jurnal pada saat DPA pengeluaran pembiayaan diterbitkan ada alokasi apresiasi pembentukan dana cadangan, lalu penyertaan modal pemerintah daerah yaitu berada di debit, dan alomen pembentukan dana cadangan penyertaan modal pemerintah daerah ada di sisi kredit. Jurnal realisasi anggaran. Dalam jurnal realisasi anggaran terdapat 5 surat perintah. Surat perintah ini dibuat dan direalisasikan. Nah, dalam pencatatan pada saat direalisasikan adalah dibuatnya surat, yaitu 1. Surat perintah pembayaran SPP yang dibuat oleh pelaksana kegiatan atau bendahara pengeluaran. Lalu kedua, surat perintah membayar langsung atau SPM LS yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D oleh Bendahara Umum Daerah atau BUD atas beban pengeluaran kepada pihak ketiga. Lalu surat perintah membayar uang persediaan SPMUP yang dibuat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. UP adalah uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari. Lalu surat perintah membayar ganti uang persediaan atau SPMGU, yaitu untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. Lalu terakhir, surat perintah membayarkan uang persediaan atau SPMTU yang dibuat oleh pengguna anggaran karena kebutuhan dananya bisa saja melebihi jumlah batas pagu yang telah disediakan atau yang telah ditetapkan. Selanjutnya, contoh dari jurnal realisasi anggaran. Jurnal realisasi anggaran terdiri dari 1. Jurnal realisasi pendapatan. Nah, jurnal realisasi pendapatan itu ada PAD. PAD bisa kita lihat contohnya ada di sebelah kiri. Dan 2. Transfer pemerintah pusat. Contoh jurnalnya ada di sebelah kanan. Bisa kita lihat di mana kas di daerah XX pada jurnal realisasi anggaran PAD itu di sebelah debit, dan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, HPKD yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah berada di kredit. Dan untuk jurnal realisasi anggaran transfer pemerintah pusat itu kas daerah berada di debit, dan pendapatan dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil SDA, DAU, DAK, dan dana otonomi khusus berada di kredit. Masih dengan jurnal realisasi pendapatan,
ketiga yaitu transfer pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah. Jadi contohnya bisa kita lihat yaitu transfer pemerintah provinsi di mana di kas daerah itu berada di debit dan pendapatan bagi hasil pajak bagi hasil lainnya berada di kredit. Dan untuk lain-lain pendapatan yang sah di mana kas berada di debit dan pendapatan dana hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya berada di kredit. Jurnal realisasi anggaran. Yang kedua, jurnal realisasi belanja. Jurnal realisasi belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja barang. Bisa kita lihat contoh dari kedua gambar tersebut, di mana sebelah kiri yaitu belanja operasi dan sebelah kanan adalah belanja barang. Nah, di sebelah kanan belanja barang itu ada penerbitan SPM UP dan pencatatan SPJ. Berikutnya jurnal realisasi anggaran, yaitu ada penerbitan SPM GU, penerbitan surat tanda setoran. Penerbitan surat tanda setoran dipergunakan untuk mengembalikan kelebihan dana pada akhir tahun anggaran. Lalu di sebelah kanan yaitu jurnal realisasi anggaran apabila pada SPM UP melekat potongan perhitungan pihak ketiga, maka dibuat jurnal yaitu kas daerah berada di debit dan penerimaan PFK berada di kredit. Lalu pengeluaran PFK-nya ada di sebelah debit, kas daerah yaitu berada di kredit. Berikutnya jurnal realisasi anggaran. Bisa kita lihat pada kedua gambar di sebelah kiri yaitu jurnal realisasi anggaran pada belanja bunga, hibah, dan subsidi. Lalu sebelah kanan jurnal realisasi anggaran pada belanja modal. Contoh transaksinya itu yaitu sesuai dengan anggaran belanja peralatan dan mesin telah dikeluarkan SPM UP sebesar 100 juta. Maka jurnal yang diperlukan yaitu kas di bendahara pengeluaran berada di debit dan kas daerah berada di kredit. Jurnal realisasi anggaran di sebelah kiri pada gambarnya yaitu setelah dibelanjakan uang yang terpakai sebenarnya hanya 85 juta. Atas pengeluaran ini dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SPJ. Maka jurnal yang diperlukan yaitu belanja peralatan dan mesin berada di debit dan kas di bendahara pengeluaran berada di kredit. Lalu, atas transaksi pembelian tersebut, selain dibuat jurnal yang terkait dengan realisasi anggaran, juga harus dibuat jurnal yang terkait dengan neraca atau jurnal korolari, yaitu sebagai berikut. Peralatan dan mesin berada di debit dan diinvestasikan pada aset tetap berada di kredit. Nah, selanjutnya diterbitkannya PSM GU untuk mengganti dana yang telah dipergunakan, yaitu sebesar 85 juta. Maka akan dibuat jurnal sebagai berikut. Kas di bendahara pengeluaran di sebelah debit yaitu 85 juta dan kas daerah berada di kredit yaitu 85 juta. Nah, apabila pada akhir tahun masih terdapat sisa uang pada bendahara pengeluaran, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah dengan mempergunakan STS. Jurnal yang dibuat pada transaksi ini yaitu kas daerah 100 juta berada di debit dan kas di bendahara pengeluaran 100 juta pada di kredit. Lanjut, apabila dalam SPUM terdapat potongan pihak ketiga berupa PPN dan PPh pasal 22 sebesar 9.700.000 dan disetor 8 juta, maka dibuat jurnal yaitu kas daerah 9.700.000 di debit, penerimaan PFK yaitu di kredit 9.700.000. Untuk mencatat penerimaan PFK pada neraca perlu dibuat jurnal korolari. Nah, jurnal korolarinya itu yaitu sebagai berikut, bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Nah, jurnal korolari untuk penyetoran pada dana PFK yaitu utang PFK 8 juta.
DYHD untuk pembayaran utangnya dalam jangka pendek yaitu 8 juta pada sisi kredit. Nah, lanjut di belanja terduga. Nah, akun ini dipergunakan untuk menampung pengeluaran untuk menangani bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Contohnya, atas belanja tak terduga telah diterbitkan SPMLS, yaitu 500 juta. Maka akan dibuat jurnal yaitu belanja tak terduga 500 juta dan kas daerah 500 juta pada kredit. Jurnal realisasi anggaran yaitu transfer atau bagi hasil ke desa. Contohnya, telah diterbitkan SPMLS yaitu 250 juta untuk dibagikan hasil pajak ke desa. Jurnal yang akan dibuat yaitu bagi hasil pajak berada di debit dan kas daerah 250 juta berada di kredit. Hal yang sama berlaku pula untuk bagi hasil retribusi maupun bagi hasil pendapatan lain. Lalu jurnal realisasi anggaran. Pembiayaan, penerimaan pembiayaan, pencairan dana cadangan. Contohnya, dilakukan pencairan dana cadangan oleh Pemda sebesar 560 juta. Maka jurnal yang akan dibuat yaitu kas daerah di debit 560 juta, pencairan dana cadangan 560 juta pada di kredit. Selain itu, akan dibuat jurnal korolari, yaitu sebagai berikut, yaitu dana cadangan 560 juta dan dana cadangan 560 juta pada kredit. Masih dengan jurnal realisasi anggaran, bila penerimaan kembali pinjaman, apabila terdapat penerimaan kembali pinjaman, maka dibuat dua jurnal, yaitu terkait dengan realisasi anggaran dalam bentuk penerimaan kas serta jurnal korolari yang terkait dengan neraca. Bisa kita lihat contohnya. Perusahaan daerah diterima kembali pinjaman kepada 250 juta, maka akan dibuat jurnal yaitu pada gambar di sebelah kanan. Nah, jurnal sejenis ini akan dibuat atas transaksi penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara, pemerintah, daerah lainnya maupun pemerintah pusat. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, contoh jurnalnya yaitu pengeluaran pembiayaan, pembentukan dana cadangan. Jadi contohnya dilakukan pembentukan dana cadangan 500 juta, maka jurnal realisasi anggarannya pembentukan dana cadangan 500 juta pada di debit, kas daerah 500 juta di kredit. Jurnal korolarinya, dana cadangan 500 juta pada debit dan diinvestasikan dalam dana cadangan di kredit. Jurnal realisasi anggaran. Jurnal realisasi anggaran bisa kita lihat dua gambar ini, ada sebelah kiri yaitu penyertaan modal Pemda, jurnal realisasi anggarannya yaitu pengeluaran penyertaan modal Pemda sebelah debit dan kas daerah di sebelah kredit. Nah, untuk jurnal korolarinya, penyertaan modal Pemda sebelah debit dan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang itu berada di kredit. Lalu jurnal realisasi anggaran untuk gambar kedua di sebelah kanan yaitu ada pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah pusat. Maka jurnal realisasi anggaran yang akan dibuat yaitu PPP dalam negeri pemerintah pusat berada di debit dan kas daerah berada di kredit. Nah, untuk jurnal korolarinya, UDM pemerintah pusat itu berada di debit dan DYHD untuk pembayaran utang jangka panjang itu berada di kredit. Dan yang terakhir dari pencatatan jurnal realisasi anggaran, itu dapat beberapa faktor, yaitu jurnal sejenis akan dibuat apabila terjadi pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, obligasi, dan PPP dalam negeri lainnya. Lalu ada pemberian pinjaman apabila pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman kepada beberapa pihak. Contohnya itu seperti perusahaan negara, perusahaan daerah, dan pemerintah daerah lainnya. Apabila terjadi transaksi tersebut, maka jurnalnya dibuat pada gambar di samping. Ini adalah contoh dari gambar
penjurnalan dari kedua penyebab tadi. Jurnalisasi anggaran, pemberian pinjaman kepada perusahaan negara akan dijurnalkan pada di sisi debit, dan kas di kas daerah berada di kredit. Lalu, untuk pencatatan jurnal korolarinya, yaitu pinjaman kepada perusahaan negara berada di debit dan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang pada kredit. Jadi demikianlah contoh pencatatan dalam akuntansi anggaran. Nah, sebenarnya ide di balik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan biasanya muncul karena organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format pelaporan yang berbeda pula. Apa yang menyebabkannya? Yaitu oleh suatu fakta bahwa perbedaan intrinsik antara jasa yang diberikan dalam organisasi yang berbeda sudah tercermin dalam anggaran mereka. Nah, hasil yang lebih bermakna dapat diperoleh dengan membuat akun-akun anggaran yang diklasifikasikan dengan cara tertentu yang spesifik terhadap jasa tertentu. Terdapat masalah signifikan yang timbul. Masalah signifikan yang timbul itu disebabkan adanya ketidakseragaman dalam format akuntansi anggaran. Ada masalah signifikan bahwa organisasi yang berjenis sama dan memberikan jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda walaupun akuntansi anggaran telah diadopsi oleh mereka. Nah, terdapat dua masalah signifikan yang utama, yaitu timbul akibat satu, level agregasi. Level agregasi yaitu masalah yaitu di mana level agregasi yang diadopsi oleh akun-akun anggaran memengaruhi daya bandingnya. Ada di pemerintah daerah, satu otoritas mungkin menerbitkan akun-akun anggarannya untuk jasa pendidikan secara keseluruhan. Otoritas lain mungkin menerbitkan jumlah anggaran untuk sekolah dasar, menengah, dan sebagainya. Yang lain mungkin akan mempublikasikan pengeluaran karyawan, alat tulis, dan lain-lain untuk masing-masing dasar, menengah, dan sebagainya. Nah, masalah dari menerbitkan informasi yang terlalu rinci adalah bahwa laporan keuangan menjadi tebal dan menyulitkan pembacanya. Di sisi lain, kita tidak bisa menerimanya yang terlalu rinci dapat memudahkan pembacanya. Namun, ada resiko bahwa informasi penting mungkin hilang atau tidak terdapat dalam laporan tersebut. Lalu ada perbandingan antara anggaran dan aktual yang terjadi, di mana perbedaan yang signifikan dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan yang jumlahnya melebihi presentasi atas anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, namun tidak dapat dijelaskan oleh perubahan tingkat harga umum. Jadi, sebuah cerita mengenai hal ini adalah dahulu pemerintah daerah di Inggris memproduksi laporan keuangan yang tebal dan rinci. Namun dalam beberapa tahun, akhirnya pemerintah telah mengadopsi level agregasi yang tinggi yang menyebabkan pengurangan terhadap jumlah halaman yang dapat lebih dimengerti oleh penggunaan sekaligus mengurangi biaya pembuatannya. Jadi, kekurangan lain dari akuntansi anggaran terletak pada seberapa sering atau seberapa intensifkah laporan keuangan untuk membandingkan antara anggaran dengan aktual yang terjadi. Ini adalah untuk poin yang kedua ya. Banyak organisasi yang membuat akun anggaran sering anggaran, namun hanya membandingkan dua di antaranya secara global. Jadi, contoh untuk poin kedua, yaitu perbandingan antara anggaran dan aktual yang terjadi adalah akun-akun dan anggaran mungkin saja dibuat secara detail, tetapi hanya total pembelanjaan bersih untuk setiap divisi yang memberikan jasa tersebut saja yang dibandingkan dengan anggaran, menunjukkan apakah ada pembelanjaan yang kurang atau berlebih untuk semua akun, namun hanya untuk menjelaskan perbedaan yang signifikannya saja.
Jadi, kesimpulannya, logika dari akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan akun-akun harus dibandingkan secara berkesinambungan, sehingga tindakan dapat diambil untuk memperbaiki perbedaan tersebut. Akuntansi anggaran lebih berfokus pada bentuk akunnya daripada isinya. Jadi, terlepas dari sistem apapun yang hendak diadopsi, beberapa perbandingan dan penjelasan tetap perlu dimasukkan. Hal ini berlaku bagi penggunaan eksternal dan internal dari informasi. Dengan melaporkan hanya 2 kolom, yaitu anggaran dan aktual saja, tidak hanya tujuan utama dari akuntansi anggaran ini saja yang tidak dapat tercapai, melainkan akan memerlukan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan pengguna yang spesifik atas perbedaan yang dapat dihindarkan apabila akun-akun itu sendiri telah menyediakan analisis yang relevan. Jadi, sekian penyampaian dari saya mengenai tentang akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Venezia Christine. Sekian dari saya. Saya Venesia akan menjelaskan mengenai akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi diakui pada saat pesanan dibuat atau diterima. Jadi, transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, maupun ketika faktur diterima atau dikirimkan, melainkan pada saat yang lebih awal, yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima. Sebagai contoh, misalnya manajer memesan 100 kotak kapur tulis. Manajer ini telah menentukan pemasok mana yang akan dipilih, dan harga sekarang dari kapur ini misalnya adalah 5.000 per kotak. Ketika pesanan dibuat dan dikirimkan kepada pemasok untuk 100 kotak kapur dengan harga 5.000 per kotaknya, maka manajer akan mendebit beban sebagai berikut. Kapur pada pesanan kepada pemasok sebesar 500.000. Ketika faktur atas kapur tersebut sudah diterima, maka jurnalnya menjadi pesanan kepada pemasok pada utang kepada pemasok sebesar 500.000. Kalau barang yang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih atau kurang dari jumlah yang dicatat dalam suatu pesanan, maka jurnal koreksi harus dibuat. Misalnya, ternyata harga kapur tersebut bukan 5.000, tetapi 5.500. Maka jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Pesanan kepada pemasok didebit sebesar 500.000, kapur didebit sebesar 50.000, pada utang kepada pemasok sebesar 550.000. Dengan menggunakan sistem ini, organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran, dan akun ini mencatat komitmen secara berkesinambungan. Berikutnya, kritik atas akuntansi komitmen. Walaupun ada kasus yang menyatakan bahwa akuntansi komitmen meningkatkan pengendalian anggaran adalah baik, ada masalah yang turut terlibat dalam mengadopsi akuntansi komitmen ini dalam akun-akun. Secara umum, tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan, dan pesanan tersebut dapat dibatalkan dengan mudah. Maka sulit untuk menerima bahwa pesanan ini adalah beban untuk periode akuntansi di mana pesanan tersebut baru dibuat. Faktanya, dalam praktik untuk akuntansi komitmen ini adalah mengeluarkan semua pesanan yang dibuat, namun fakturnya belum diterima dari akun-akun. Sehingga, dalam praktik profesional, beberapa negara membatasi penggunaannya dalam akun-akun tertentu. Jika akuntansi komitmen diadopsi selama tahun anggaran, konversi dari akuntansi komitmen menjadi akrual biasa pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Pesanan yang dibuat pada belanja ABC, belanja XYZ. Jurnal ini dibuat untuk pesanan yang telah dibuat namun fakturnya belum diterima pada akhir tahun. Jurnal ini akan dibalik dalam tahun anggaran yang baru, sehingga akun yang dicatat kembali menjadi komitmen yang dicatat. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.